Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang sangat luar biasa dalam penyelenggaraan kehidupan kami. Secara khusus atas kehidupan yang kami masih rasakan hingga saat ini, sehingga kami dapat berkumpul lagi di sini, keluarga besar di semua hari BPK. Kami mohon kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, Roh kebijaksanaan, keberkahan agar segala kesepakatan dan juga regulasi yang akan dibahas dan juga disepakati secara bersama, dan semoga juga dalam perkembangan pendidikan maksudnya kurikulum merdeka, berkatilah kami para guru agar terus-menerus mengembangkan akan kemampuan dan keinginan kami, dan juga semoga peserta didik juga keturut serta berkembang pendidikan dan juga mereka, dan juga semoga kami para orang tua menyadari akan peranan kami dalam pendidikan dan masa depan anak kami. Semua doa dan harapan kami naikkan kepada-Mu dengan perantara Putra-Mu Yesus yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pak Niko sudah membuka kita dengan doa. Baik, kita lanjut untuk agenda kita yang pertama, yaitu penyampaian visi dan misi serta program sekolah yang akan disampaikan oleh Suster selaku kepala sekolah. Kepada Suster kami persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Tadi pagi sudah makan toh? Macam belum baik. Baik, selamat pagi, selamat datang bagi Bapak Mama, orang tua wali, siswa-siswi yang sudah hadir. Saya bersyukur sekali walaupun tidak banyak yang datang, tapi terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami hadir di sini. Terima kasih banyak ya. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga sementara dan hadir di sekolah. Baik, pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita berkat-berkatnya sehingga kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Baik, sesungguhnya sekolah dan keluarga adalah dua elemen yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekolah tanpa keluarga, sekolah bukan apa-apa. Keluarga juga tanpa sekolah, keluarga itu bukan siapa-siapa. Karena itu sekolah dan keluarga kita bekerja sama supaya membentuk, membangun, menumbuhkan karakter anak-anak sehingga mereka memiliki karakter yang berintegritas. Mereka hebat karena lahir dari keluarga yang hebat. Mereka hebat karena dimasukkan di sekolah yang hebat. Karena itu, terima kasih untuk Bapak Mama yang hebat yang sudah memasukkan anaknya di sekolah ini. Terima kasih kepada Bapak Mama, orang tua wali yang juga sudah memperhatikan anak-anaknya selama ini ya. Dari sekolah diberi PR atau segala macam, atau dipanggil ketika mereka melakukan pelanggaran dan orang tua datang. Dan saya berterima kasih ya, kepada orang tua yang memiliki penghargaan terhadap sekolah. Karena banyak sekarang orang tua dipanggil, orang tua masa bodoh, cuek, atur saja. Padahal kita harus bekerja sama supaya anak-anak kita itu mereka bertumbuh dengan baik. Apalagi dengan kemajuan zaman yang sekarang semakin
gila, semakin kompleks. Karena itu sekolah dan keluarga ya, kita sama-sama untuk terus bekerja sama sehingga anak-anak kita itu mereka terus maju. Mereka menemukan mereka punya diri, mereka tahu apa yang terbaik untuk masa depan mereka. Saya berharap kita semua, Bapak Mama, orang tua wali, untuk terus bekerja sama demi terwujudnya cita-cita sekolah, cita-cita Bapak Mama, dan cita-cita anak-anak. Ya. Karena itu hari ini saya akan memaparkan visi dan misi sekolah serta segala aturan dan kurikulum yang berlaku di sekolah ini sehingga Bapak Mama tahu apa yang terjadi di sekolah, apa yang dibuat oleh sekolah untuk anak-anak Bapak Mama. Sehingga misalnya ada kegiatan ini Bapak Mama tidak bertanya, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, ya. Sehingga kalau mereka datang ke sekolah, ada kegiatan di sekolah, Bapak Mama sudah tahu di bawah kontrol Bapak Mama dan juga kontrol sekolah. Dan aturan-aturan yang diberikan, larangan-larangan dan sanksi, Bapak Mama juga harus tahu. Ketika dipanggil, Bapak Mama tahu, oh anak saya karena begini, maka dia dipanggil. Sehingga Bapak Mama tidak merasa bahwa kenapa anak saya dipanggil, kenapa anak saya diberi sanksi. Karena itu sebentar akan dipaparkan segala aturan-aturan di sekolah sehingga kita semua tahu. Karena itu mari kita terus bekerja sama agar lembaga ini terus maju dan menjadi lembaga yang menghasilkan peserta didik yang berintegritas. Saya lanjut dengan pemaparan visi dan misi sekolah. Baik, untuk menghasilkan visi, saya mau informasikan, untuk menghasilkan visi dan misi sekolah itu tidak gampang. Kenapa saya bilang tidak gampang? Karena ini menyangkut sekolah, program sekolah untuk beberapa tahun ke depan, dan juga untuk menghasilkan peserta didik di lembaga ini supaya bermutu, berintegritas, dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah di sini maupun ketika mereka melanjutkan kuliah mereka. Visi lembaga ini untuk 3 tahun ke depan, yaitu Bapak Mama bisa lihat di situ, menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berintegritas, dilandasi iman dan moral yang baik. Kami merumuskan ini karena kami di sini siswa-siswi sudah banyak melakukan hal-hal seperti kedisiplinan mereka. Jam 7.15 kami di sini sudah berdoa pagi, lalu membaca kitab suci. Setelah itu mereka menerima informasi dan sekaligus motivasi-motivasi berguna dari setiap guru piket. Kalau Bapak Mama kalau datang pagi-pagi pasti sudah tahu. Tapi kalau orang tua datang jam 10 pasti tidak lihat. Itu yang kami lakukan setiap hari, yang tidak dilakukan oleh sekolah lain. Bapak Mama nanti bikin perbandingan, pergi pagi-pagi di sekolah lain, tidak seperti yang dibuat oleh SMA Misi. Ya. Anak-anak kenapa berintegrasi? Ya, orang berintegritas. Kenapa? Karena anak-anak di sini kami sudah melatih mereka. Mereka melakukan pekerjaan mereka, entah dilihat oleh Bapak Ibu guru atau tidak, mereka tetap melakukan kewajiban mereka.
Sebenarnya Bapak Mama punya anak tuh sudah hebat. Bapak Ibu guru beri motivasi, suster beri motivasi. Ingat, yang kamu lakukan entah dilihat orang atau tidak, selama kamu melakukan hal yang baik, yang lihat itu adalah Tuhan. Karena itu Bapak Mama lihat di situ, dilandasi iman dan moral yang baik. Di sekolah ini siswa-siswi dituntut untuk bermoral yang baik. Ketika kita mendengar ada hal begini, kita panggil dia. Kenapa? Dia dari keluarga mana? Dia tinggal dengan siapa di sini? Ya. Itu Bapak Ibu guru, Pak Roy bersama Bapak saya kesebut sampai pergi ke lorong-lorong, ke hutan-hutan, ke gunung-gunung untuk cari anak-anak. Ya. Di tempat lain tidak dibuat seperti itu, hanya di SMA Misteri. Anak-anak itu kita sudah latih mereka. Pagi itu datang, ambil sapu, ya kalau kamu punya piket, ambil sapu, ngepel lorong, siram bunga, kamar mandi, toilet dibersihkan supaya kamu ke kamar mandi menggunakan toilet itu dengan rasa nyaman. Dan itu mereka sudah buat selama ini. Anak dari bapak mama ini kita sudah bentuk mereka, dan mereka buat. Dari yang kami refleksi kemarin Bapak Ibu guru, kami refleksi kita buat anak-anak di sini tuh hebat. Kita pergi ke sekolah lain, orang ada anak-anak yang masa bodoh saja, ya tidak perlu mau sampah disuruh makan buang di situ. Tapi di sini kita melatih anak-anak, kita menyiapkan sampah di segala tempat supaya mereka membuang sampah setelah makan. Memang di sini lingkungan besar, ya lingkungan besar dengan anak-anak dari tingkat SD, SMP dan SMA. Nah, SD kadang-kadang mereka lebih suka datang bermain di SMA. Maka lihat itu ada bobol lidi yang kecil-kecil itu berserakan. Begitu. Tapi mereka anak kecil dia mau kemana. Tetapi kami tanamkan di sini untuk meletakkan sampah pada tempatnya. Entah mereka kami lihat atau tidak, mereka melakukan. Kedisiplinan mereka rapi dan segala macam. Bapak Ibu guru tuh lihat sepatu mereka, bahkan ini saya informasikan Bapak Mama, bahkan mereka kadang sampaikan sepatu mereka sudah tidak ada. Nah, korban dari itu adalah sepatu Bapak Ibu guru diberikan kepada anak. Ya. Sudah berapa pasang sepatunya Pak Roy, Pak Anton diberikan kepada anak dan Pak guru yang lain, supaya mereka tidak menjadi rasa kurang. Karena mereka beritahu, suster, papa mama di kampung, saya uang tidak ada. Lalu suster mau beritahu. Kadang kita minta uang supaya tolong Pak Guru hantar mereka ke toko atau ke pasar cari sepatu. Karena kita tidak mau anak merasa kurang ke teman yang lain pakai sepatu dengan begitu bagus sekali. Mungkin di sekolah lain tidak entah kau mau pakai sepatu, yang penting bahwa kau pakai sepatu dalam sekolah. Tapi hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan seperti itu di sini dibuat. Di sini dibuat. Lalu hal yang lain, datang sekolah, mereka yang tinggal di kos tidak ada beras, ya. Datang sampai di sini, belum istirahat pertama sudah pisah-pisah, sudah kering-kering. Kenapa? Tidak makan. Sekolah karena beli nasi untuk mereka. Minta tinggal di asrama, tidak mau. Kadang orang tua ikut saja kemauan anak. Padahal di asrama sudah disediakan makan minum terjamin, bahkan lebih enak dari makanan para suster. Tapi orang tua tidak memotivasi anaknya untuk tinggal di asrama. Begitu anak asrama bilang, anak-anak bilang terlalu ketat di asrama, lalu orang tua bilang, ya sudah tinggal di kos. Bapak mama tinggal di kampung, anak tinggal di kos, tidak ada pengawasan. Pergaulan di mana-mana, pergaulan bebas. Makan minum mereka tidak diperhatikan. Lalu
minta maaf Bapak Mama, ada yang ini sudah hamil. Ini kenyataan. Nanti Pak Doi akan jelaskan secara terperinci. Ya. Karena itu Bapak Mama yang saya kasihi dan saya hormati, ya, harus juga masukkan mereka di kos yang ada pendampingnya. Kalau tidak mau di asrama ya sudah, tinggal di kos yang ada Bapak Mama asuh, Bapak Mama yang membantu mengawasi mereka, sehingga mereka itu datang sekolah. Karena kita di sini ada aturan, kalau engkau tidak datang sekolah sekian hari, maka engkau dikeluarkan. Walaupun kita di sini, karena kita ini sekolah Katolik yang mengikuti teladan Yesus Kristus, berbelas kasih, banyak sekali belas kasih yang kita buat di sini. Tapi jangan mempergunakan belas kasih yang kita berikan itu semena-mena. Karena itu Bapak Mama tolong ya, sesenang kalau ada Bapak Mama di sini yang masukkan anaknya di asrama atau di keluarga-keluarga yang memperhatikan mereka sehingga datang tepat waktu ke sekolah. Karena kita di sini wajib untuk doa pagi, wajib. Kau terlambat pun kau wajib berdoa. Sebelum kau masuk ruangan, kau harus berdoa dulu. Iman peserta didik yang terbuka dan inklusif dalam keberagaman. 90 berapa persen? 45 kan di sini. 95% di sini itu yang sekolah di sini tuh dari mana? Dari agama Protestan, minta maaf ya. 95%. Kasihan yang Katolik, lebih senang masukkan anaknya di negeri. Ya. Tapi tidak apa-apa. Di sana juga mereka dibentuk. Ya. Kalau di sini kita bentuk mereka sesuai dengan ajaran Kristus dan juga hal-hal moral lainnya. Wajib doa pagi wajib. Mereka baca bukan kita suci. Kita suci disiapkan oleh sekolah. Baca kita hari ini Injil tentang apa? Baca bergantian. Karena itu juga membantu mereka punya literasi. Setelah itu suster atau guru yang pikir tadi itu akan tanya, menurut kalian apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus hari ini untuk engkau? Karena banyak orang pintar di dunia sekarang ini, tapi memiliki moral itu Bapak Mama lihat tuh di TV-TV sekarang toh. Nah itu makanya kita bentuk mereka itu dari hal yang sederhana itu. Yang berikut di sini ya, mereka datang dari keberapa suku, agama, ras dan dari mana-mana di sini. Jadi bagusnya mereka itu mereka tidak pernah bully yang namanya enggak agama ini atau hebat mereka. Itu saya akui di sini. Mereka begitu mengasihi satu sama lain, menerima satu sama lain itu dengan baik. 2. Meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi serta peserta didik melalui program pembelajaran 3M, membaca, menulis, menghitung. Ya. Di rapor pendidikan itu, rapor mutu pendidikan sekolah, ya, itu setelah kita download yang terakhir ini kemarin, sudah ada peningkatan dari tahun lalu. Ya. Tahun lalu kita merah-merah, bukan merah sih, warna agak coklat sedikit itu orange ya. Dan itu orange itu juga ya belum terlalu bagus. Kemarin setelah anak-anak ikut AMBK ya, lalu keluar itu rapor mutu pendidikan SMA Misi ya sudah hijau-hijau. Ya, menengah ke atas. Berarti menengah ke atas itu Bapak Mama tahu toh? Nah, berarti belum atas sekali, artinya menengah ke atas ya di atas tengah sudah ada peningkatan. Ya, saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Mama yang juga turut membentuk mereka di rumah ya supaya mereka juga belajar sehingga seperti itu hasilnya. Kita tahun ini mengalami peningkatan ya 60%.
40 sampai 60% dari tahun lalu. Ya. Lalu kenapa kita kali ini kita tekankan 3 tahun ini tekankan untuk menulis, membaca dan menghitung, ya, Bapak Mama, di literasi dan numerasi itu anak-anak punya itu tuh persentase itu masih di bawah menengah. Masih 40%, belum sampai 60% ke atas. Ya, 40 sampai berapa puluh persen itu kemarin itu. Ya, sampai 50 belum. Jadi itu yang menjadi target kami ke depan, membaca, menulis dan menghitung anak itu masih lemah. Bapak Mama tahu toh? Kalau dasarnya dari SD tidak dibentuk, maka hasilnya di SMA juga begitu. Ya. Kalau di bawah tidak dibentuk dengan baik, ya susah. Sampai di SMA, kita SMA itu tuh sebenarnya itu membentuk yang sudah ada. Tapi kenyataannya adalah seperti Bapak Mama sudah lihat itu. Karena itu program kami ini, kami sudah sepakat kemarin pertemuan Bapak Ibu Guru, nanti kita akan pengayaan khusus untuk ini, membaca, menulis dan menghitung. Ada beberapa anak yang datang dari sekolah yang baik, dari SMP yang bagus, dia sudah lancar membaca, ya, lancar menghitung, dia bisa mengungkapkan ide dan pendapatnya ketika ditanya. Tapi masih ada anak-anak yang butuh pendampingan dari Bapak Ibu Guru, dan itu kenyataan. Karena di sini saya mewajibkan siswa-siswi, kalau mereka punya piket untuk doa pagi, tidak boleh orang yang sama. Misalnya kelas 10A, mereka tugas dalam 1 minggu itu harus bergantian tiap pagi 2 orang maju, satunya untuk baca kitab suci, satunya untuk berdoa. Sehingga di situ Bapak Mama, Bapak Ibu Guru tahu kemampuan siswa ini. Mereka dibentuk untuk memiliki kepercayaan diri untuk tampil di depan. Sehingga banyak anak di sini, saya jujur saja, itu hasil anak-anak sharing dengan saya yang mereka sudah tamat. Mereka bilang apa? Suster, Mama Suster, terima kasih banyak karena kami di sini dilatih untuk berdiri di depan setiap pagi. Itu modal kami bisa tampil di depan teman-teman kampus. Sederhana tapi berdampak besar bagi kepercayaan diri anak-anak. Itu yang kami buat. Sehingga Bapak Ibu Guru setiap pikir berkata, oh tidak boleh orangnya sama. Kalau dia sudah kemarin, hari ini orang lain yang tampil. Itu supaya ada rasa keadilan. Dia juga mencoba untuk tampil. Nah di situ makanya kami bisa melihat bahwa oh dia punya baca ini belum lancar. Memahami satu teks kitab suci untuk membaca kan kita bisa lihat dari cara dia, di mana komanya, di mana dia berhentinya. Kita bisa tahu dari kemampuan-kemampuan itu. Juga di dalam kelas ketika diberi tes. Itu. Sehingga nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, oh anak belum pulang karena ada kegiatan ini, Bapak Mama sudah tahu. Lalu yang berikut, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan maksimal sumber daya yang tersedia. Sumber daya itu apa saja? Sumber daya yang ada di sekolah ini seperti Bapak Ibu Guru, ya, terus orang tua, siswa-siswi sendiri, mereka juga hebat. Anak-anak kita tuh hebat. Dengan segala mereka punya talenta yang ada. Tinggal kita bentuk mereka ya, untuk lebih hebat lagi. Lalu yang berikut, mengembangkan minat dan bakat setiap peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler kita itu banyak, ya. Kita sudah dengan guru pendamping masing-masing. Seperti, ya, ekstrakurikuler drum band, ekstrakurikuler itu baris berbaris, ekstrakurikuler keroncong nelon, ya, ekstrakurikuler itu apa namanya ini? Satu kemarin. Ada 5 atau berapa? Kan itu paduan suara, ya. Karena itu dengan pembimbingnya
masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Bapak Ibu guru. Gitu. Nanti sebentar ini Ibu Kurikulum akan sampaikan hal-hal yang lain. Kenapa kami bikin eksekutif itu? Karena kita punya tujuan. Lalu yang berikut, membiasakan perilaku peserta didik yang berwawasan pelajaran profil Pancasila dan menguasai iptek yang beretika. Ya. Sekarang nanti Ibu jelaskan untuk kurikulum Merdeka, ya. Kami wajib mengikuti kurikulum Merdeka. Nanti Ibu sebentar punya bagian-bagian kurikulum akan menjelaskan ke Bapak, Mama. Sehingga akan masukkan dalam misi kami, yaitu membiasakan perilaku peserta didik yang berwawasan profil Pancasila dan menguasai iptek yang beretika. Kenapa iptek? Karena ke depan ini Bapak Mama semua sudah menuntut anak-anak kita itu untuk menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Mungkin kita di sini tidak merasakan dampaknya, tapi kalau kita keluar, kalau ada di sini yang bapak mama yang kerja di kantor, terus mereka pergi keluar ke Jakarta, itu barang tuh terasa sekali. Ini contoh sederhana. Saya ke Jakarta, saya ada pertemuan di Jakarta. Sampai sana semua itu pakai, kita tidak bawa lagi uang 1.000, 2.000, 100.000 di dalam dompet. Sudah tidak pakai lagi. Semua sekarang itu pakai scan barcode kris semua. Bahkan di gereja pun sudah begitu. Di kursi-kursi bangku-bangku itu tuh mereka sudah ini persembahan sudah tidak pakai lagi. Kita bilang 2.000 kasih masuk di kantong, 5.000 tidak pakai lagi. Semua barang-barang online itu tuh semua tersedia, semua pakai dalam bahasa Inggris, semua. Ya. Itu yang kita mau. Anak-anak pergi keluar ke Jawa, mereka keluar di sana, mereka tidak seperti berusaha masuk kampung. Artinya tidak baru untuk mereka. Saya bersyukur dan berterima kasih karena guru-guru saya di sini mereka tuh hebat. Karena mereka itu tuh banyak yang menguasai teknologi, anak-anak bisa kerja tugas melalui lalu kirim lewat itu, email kirim lewat ini, mereka sudah tahu. Ya. Di sini juga ujian sudah berbasis komputer semua, sudah pakai komputer, semua sudah pakai aplikasi semua. Itu yang saya senang. Karena di sana, di luar sana juga sudah pakai begitu semua. Lihat tuh bapak mama, bahkan suster saja. Ini saya tidak tahu, tapi anak-anak begitu saya panggil mereka, ini bagaimana ini? Mereka langsung ini begini mama, begini. Anak SMA miskin ini, anak SMA miskin. Ini bagaimana? Saya tidak mengerti ini. Langsung tidak pakai jalan. Anak-anak kita itu hebat sebenarnya, ya, sangat hebat mereka. Sehingga hanya mereka itu ditempatkan di tempat yang tepat, pada orang tepat, dan waktu yang tepat atau tidak. Itu tergantung dari bapak mama. Karena itu suruh ponan-ponan anak-anak di kampung tuh datang masuk eksaminasi. Jangan lupa ya, beritahu nanti mereka seperti ajaran baru datang di sini. Lalu yang berikut. Oh ya, tentang beretika. Nah, bapak mama kan tahu yang melek dengan teknologi, dengan apa? Media sosial, ya, FB, apa lagi? Instagram, apa lagi yang sekarang lagi? WhatsApp, ya. Jadi, bapak mama lihat yang punya FB kan, yang punya Instagram itu, sekarang tuh banyak orang tidak membuat status memberi motivasi. Ya kan? Banyak yang upload video-video yang tidak bagus-bagus. Banyak yang menebarkan kebencian di dalam media sosial. Banyak yang maki-maki, hujat-hujat. Ya toh, itu kenyataan yang kita lihat di media sosial. Banyak yang menebarkan informasi palsu
di media sosial. Tuh. Banyak informasi-informasi dari luar yang kita konsumsi. Kita pikir ini benar, tapi mana? Yang di dalam media sosial itu mungkin 1% atau 2% yang benar. Yang lain itu hanya supaya kita mata itu terbuka tuh lihat. Lalu mereka dapat uang dari yang kita nonton. Mereka yang dapat uang di sana. Kita yang data habis. Karena itu data-data itu jangan digunakan untuk TikTok dan barang-barang apa lagi yang lain. Beri itu screen kosakata yang ada di dalam, suruh anak itu tulis supaya dihafal kosakata. Sehingga komputer mengajar di sini mereka tahu. Ya, saya mengajar bahasa Inggris untuk SMA kelas 3. Bagus tuh, masuk SMA misi supaya suster dan Romo yang mengajar di sini. Saya kadang sayang sekali mereka tidak masuk anak sini. Pada di sini suster kepala sekolah, suster mengajar bahasa Inggris, Romo ada lagi yang mengajar. Bapak ibu guru yang hebat, luar biasa. Ya. Yang berikut, yang keenam, beretika. Karena itu kami di sini nanti Pak Guru akan jelaskan. Ya, handphone itu kita ada pembatasan untuk tidak boleh menggunakan handphone kecuali diberitahu kepada Bapak. Oh besok ke bawa handphone karena kita ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, ada ujian ini, ada mata pelajaran ini, nah harus menggunakan handphone. Nah, orang tua sudah tahu. Atau ada orang tuanya anaknya yang harus dijemput, maka handphonenya bisa dititip di Paroi, bisa dititip di suster atau di bapak ibu guru di kelas, sehingga setelah selesai jam sekolah dia bisa ambil. Karena anak sekarang itu tipu-tipu, suster kencing. Tapi kalau saya mengajar, tidak ada pun satu pun yang ingin mau keluar. Tidak ada satu pun yang rasa kencing. Seketika rasa kencing itu hilang kalau saya mengajar. Ya. Jadi kalau tidak ada saja mereka itu untuk keluar dengan rasa kencing. Padahal tidak rasa kencing. Sampai sana duduk main itu Free Fire itu tuh, ya game Free Fire. Saya juga tidak mengerti yang model bagaimana. Itulah suster juga itu lemot bagian itu teknologi. Ya. Karena itu nanti ini teman-teman suster tadi dia duduk di toilet itu tuh ini, aduh, di pelajaran ini. Tadi saya lewat ada bapak ibu guru di dalam. Ternyata dia keasikan. Nah, karena itu kami tegaskan supaya mereka tidak boleh bawa handphone. Handphone boleh mereka bawa bagi orang tua yang bisa antar jemput anaknya sehingga mereka bisa ini. Kadang anak juga ada yang mereka bawa handphone, orang tuanya larang, lalu kita punya handphone untuk telepon orang tua. Kita ini apa saja kita bisa buat supaya anak kita itu selamat dari godaan-godaan sekian. Apalagi yang kurang dibuat oleh SMA Misi. Yang berikut, menjalin kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan, yayasan, pihak pemerintah daerah, komite sekolah, masyarakat, yaitu dan orang tua. Ya. Kita ini kalau hanya guru saja yang bekerja, pincang. Bayangkan kalau kita hanya satu kaki, jalannya mir-mir. Tapi kalau misalnya kami satu guru, kami satu orang tua, terus kita bersama-sama membentuk anak kita yang suami hebat, maka anak kita hebat. Ya. Mereka hebat, mereka punya cita-cita tercapai. Kita juga bangga, Bapak Mama bangga, kami lebih bangga lagi karena merasa bahwa apa yang kami berikan kepada mereka bermanfaat. Karena itu ya, kerjasama di antara kita penting. Dan yang terakhir, mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan ramah guna menciptakan suasana belajar yang nyaman, kreatif, dan inspiratif. Ya. Di sini suasana belajar yang kenapa? Papa Mama datang itu, kalau ada yang Papa Mama mereka datang pagi itu ketemu anaknya, mereka sudah lihat, tuh begitu bersih kinclong. Ya.
Toilet itu tuh kinclong di sana. Makanya kenapa mereka nyaman di toilet itu? Karena toilet itu bersih. Tiap pagi itu bersih, wangi. Sehingga mereka tuh lebih senang di toilet. Bahkan mereka tuh beli pisang goreng, duduknya di toilet di sana di kamar mandi. Karena saya datang pertama saya rasa lucu. Saya pertama tanya bapak ibu guru, saya bilang kenapa anak-anak tahu pisang gorengnya ke kamar mandi ya? Lalu mereka bilang senang mereka duduk di sana. Kenapa mereka senang? Tapi saat di kamar mandi itu bersih sama seperti di lorong di bawah situ. Ya. Terus saya bilang gini, apakah engkau tidak mau berbagi dengan temankah sehingga engkau lebih senang bawa pisang goreng itu ke kamar mandi? Iya, saya pertama begitu. Saya heran pertama saya datang pertama itu saya heran perilaku mereka itu pikul dari kamar mandi, pikul itu plastik dengan pisang goreng penuh, lalu dengan minuman aqua ke kamar mandi. Saya amati selama 1 minggu itu. Terus saya tanya mereka, Pak Roy, kenapa ya anak-anak itu mereka selalu ke kamar mandi pikul pisang goreng? Apakah mereka tidak tahu bahwa kamar mandi itu bukan tempat yang tepat untuk mereka bisa makan atau duduk-duduk bersama? Lalu mereka bilang, suster kita sudah biasa. Nah, satu kali tanpa sepengetahuan mereka sementara duduk di kamar mandi di sana itu berdiri ini di kamar ini. Sementara pegang itu pisang goreng dengan aqua di tangan makan pisang goreng sambil bercerita. Tapi saya melihat mereka gembira. Mereka gembira. Lalu saya bilang, oh, oke. Saya pelan-pelan beritahu mereka. Kalau setiap pagi saya beritahu mereka, anak-anak yang saya kasihi, selama 1 minggu ini saya observasi kalian. Setiap istirahat kita beli pisang goreng sini, kamu bawa, kamu 4-5 orang ke kamar mandi makan pisang goreng. Terus tidak lama lagi 2-3 orang ke kamar mandi pisang goreng. Saya tidak tahu maksud dan tujuan kamu. Mungkin kamu merasa nyaman kalau makan kamar mandi karena takut nanti teman minta. Saya mau sampaikan, walaupun kamar mandi itu kinclong, tetapi bakteri di kamar mandi itu melayang-layang pergi hingga pisang goreng yang kamu makan itu. Saya bilang mereka, bisakah kamu makan di depan ini kantor guru ada tempat untuk duduk, ya kan? Terus di samping itu ada tempat duduk. Bisakah kamu jangan pergi makan di kamar mandi? Di depan kelas tuh ada kursi bangku-bangku. Bisakah kamu duduk di situ, makan di situ? Lebih higienis, saya bilang gitu. Mereka tertawa. Ataukah kamu takut teman minta kan? Disitulah mereka tertawa. Akhirnya saya mengerti. Mungkin mereka bawa itu supaya temannya jangan minta. Seperti itu. Baru saya mengerti. Setelah saya bilang itu mereka tertawa, terbahak-bahak. Lalu saya bilang, oke, teman-teman yang lain yang ini tidak biasa bawa uang dari rumah atau tidak dibekali uang, kalau bisa kamu makan. Saya bilang gitu, ya. Supaya kan ada teman yang tidak makan di rumah, orang tuanya beri uang supaya mereka bisa beli makanan di sekolah. Karena di sini ada nasi yang 3.000 ya. Ada nasi 3.000 dan di sini ya satu lagi, tolong informasikan kepada anak-anak supaya mereka jangan beli makanan di luar sana. Karena di depan ini Yapis dan SD itu ada mereka jual-jual di emperan. Tolong ingatkan anak-anak, walaupun di sekolah sudah ingatkan, tolong ingatkan anak-anak supaya jangan terbiasa dengan itu. Di sini di kantin mereka sudah memenuhi standar, makanan itu ditutup, ya, dan tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi bapak mama nanti beritahu ketika beli uang saku, itu uang saku. Beli uang, beritahu beli makanan yang ada di kantin sekolah, tidak beli di jalan. Karena di jalan tuh selain debu, mobil sana kemari, tetapi sekaligus banyak pengawet dan pengawet itu ada saat pewarna pakaian, ya. Saat itu kimia yang untuk mobil-mobil dan motor itu ada. Jadi bapak mama tolong, karena di kayak mana ini kalau saya berkunjung orang sakit di rumah sakit banyak sekali penyakit yang aneh-aneh. Bahkan yang masih SMP, SD saja banyak yang ini cuci ginjal dan segala macam. Tolong, ya, jangan perbiasakan anak untuk beri minuman yang berwarna, misalnya ale-ale, apalagi
Banyak sekali minuman yang saya lihat di kayak mana ini yang aneh-aneh gitu, yang barang-barang. Tolong sampaikan kepada mereka. Ya. Karena itu, ya seperti yang saya bilang tadi, mereka bekerja, mereka membersihkan. Kalau mereka punya piket tanpa disuruh, mereka tuh sebenarnya sudah hebat, Bapak maupun anak tuh kita sudah latih mereka dengan sangat baik. Ya. Nanti sampai di rumah suruh mereka buat hal yang sama. Kamu di sekolah sudah dilatih untuk bersih, suster ajar mereka cara ngepegang baik itu bagaimana, bersih kamar mandi itu bagaimana. Beri contoh, suster beri contoh. Sini, ini buat begini, gosok begini, siram air. Bapak ibu guru punya piket juga ajar mereka. Jadi mama, ya, sampai di rumah juga suruh mereka untuk kerja, bersih toilet, bersih ngepel. Karena mereka juga sudah diajar di sini. Seperti itu. Jadi sekian saja untuk visi dan misi sekolah supaya Bapak memantau ya. Nanti yang lain-lain nanti ditambahkan oleh Wakasek Kurikulum dan Wakasek Kesiswaan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih untuk suster yang sudah memberikan arahan serta memaparkan visi dan misi dan program sekolah. Jadi kesimpulannya tadi suster sudah bilang untuk mencapai tujuan visi dan misi sekolah kita ibarat kita berdiri dengan dua kaki, berjalan dengan dua kaki. Jadi sekolah dengan orang tua diminta untuk bekerja sama demi masa depan sekolah dan anak-anak kita. Ya, baik suster, untuk agenda yang ini mungkin langsung saja kami memberi kesempatan untuk Bapak Ibu orang tua untuk memberikan sumbang saran atau ada pertanyaan mengenai visi dan misi serta program sekolah. Jadi kami memberi kesempatan. Sudah pas, Pak? Mungkin sudah sangat jelas. Program sudah bagus toh? Sudah bagus. Oh iya, ada suster. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya orang tua dari Ciman Romel. Saya sangat menghormati. Karena saya mau menangis. Saya bicara di sini tidak bisa mau menangis karena saya punya anak itu dihormati. Jujur saja, saya orang tua yang tidak pernah menutupi kesalahan anak saya. Sehingga di sini saya sangat bersyukur. Bahwa sekolah ini semua menerima anak saya untuk menjadi siswa di sini, saya sangat bersyukur. Bahkan saya sangat tidak mau bahwa saya punya anak sekolah di sini karena tempat tinggal kami itu sangat jauh dengan Temin, dan kami itu gereja di GPI. Seperti tadi suster telah mengatakan bahwa kebanyakan anak sekolah di sini itu dari GPM. Tapi setelah saya mendengar visi misi dari sekolah ini, saya bangga dan sangat senang. Tidak di sini juga salah satu untuk mengajar untuk pribadi anak saya untuk menjadi anak yang lebih baik. Saya sangat senang sekali. Seperti tadi juga suster mengatakan kita punya anak-anak itu menunggu sejak SD itu sudah dilatih atau sudah diajar. Ketika mereka SMA itu mereka sudah terbiasa dari SD sehingga mereka juga terbiasa ke SMA. Dan jujur saja saya mau bilang di sini, saya punya anak itu memang karena kami suami istri itu jadi majelis sehingga saya punya anak-anak itu sudah tumbuh dengan iman. Tapi ketika mereka dewasa dan mereka terpengaruh dengan HP sehingga mereka agak sedikit, saya punya anak itu agak sedikit bandel. Tapi setelah saya mendengar visi misi dari sekolah ini, dari tadi saya punya air mata. Saya sangat bersyukur dengan dia punya tekad yang dia harus masuk sekolah misi. Dia tidak mau masuk di sekolah yang ada di dekat-dekat kami punya tempat tinggal. Dengan dia punya tekad dia harus masuk sekolah misi. Saya bangga.
itu juga mungkin dari sekolah bisa mengajar dia punya karakter yang tadinya agak bandel, dengan visi misi dari sekolah ini mengajak dia untuk menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih buat ibu bapak guru yang sudah menerima anak saya untuk masuk di sekolah ini. Sebelum bapak ibu mengenal karakter anak saya, bapak ibu sudah bersedia untuk menerima anak saya masuk di sekolah ini. Saya sangat berterima kasih sekali. Sepanjang saya bicara mungkin saya akan berterima kasih terus untuk bapak ibu guru untuk sudah menerima anak saya di sekolah ini. Dan ini saya sudah bujuk dia untuk Adi mari kembali ke sekolah yang terlebih dekat agar menjangkau, karena bukan saya mau berbicara tentang saya punya kehidupan keluarga, karena saya punya anak Johan Romer itu dia bersaudara 9, sehingga saya mau dia sekolah di dekat biar dia menghemat karena ada kakaknya juga. Jadi saya juga sarankan untuk dia sekolah lebih dekat di tempat tinggal kami, tapi mati-matian dia tidak mau pindah dari sekolah ini. Untuk itu saya minta dari bapak ibu guru, mungkin bapak ibu guru lebih mendidik anak saya lebih baik lagi ke depan, sehingga dia keluar dari sekolah ini dia menjadi anak yang lebih berguna, bukan untuk saja untuk negara atau untuk kaimana ini, tapi dia juga menjadi anak yang lebih baik untuk gereja kan. Untuk itu saya minta terima kasih lagi untuk bapak ibu guru. Ketika anak saya ada bandel, saya mohon mungkin secara tidak hormat bapak ibu guru mengundang saya sebagai orang tua untuk datang ke sini, karena kebanyakan yang saya lihat di sekolah kemarin, di sekolah SMA 2 itu ada guru yang pukul siswa sampai berdarah. Yang saya lihat dengan saya punya mata sendiri, ketika saya punya anak SMA 2 itu ada punya tugas dan saya antar ke sana, itu terjadinya seperti begitu guru pukul. Jadi saya minta dengan hormat, kalau saya punya anak ada salah, saya tidak minta bilang guru tidak bisa pukul, silakan boleh dipukul, tapi dipukul itu seperti apa. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta terima kasih lagi buat bapak ibu guru di sekolah misi yang sudah menerima anak saya untuk membentuk dia punya karakter ke depan lebih baik lagi. Untuk itu waktu dan waktu saya kembalikan uang. Terima kasih. Iya, terima kasih Mama. Mungkin langsung dijawab oleh Suster atau Pak Roy. Baik. Saya jawab Muhammad tadi. Kami di sini ada prosedur yang kami harus buat ketika anak itu dia bermasalah atau mungkin buat kesalahan, melanggar aturan. Itu kita bertahap. Yang pertama kita lihat, kalau mungkin dia buat melanggar aturannya, sanksinya yang ada yang sedang, ada yang berat, kami panggil orang tua, ya, kami panggil orang tua. Dan saya pribadi jujur saya mengatakan bahwa saya orang yang paling keras, dan di antara guru semua yang mungkin paling takut itu sudah saya. Karena kalau saya pukul memang saya jujur, saya terlebih khusus yang kayak itu saya memang ajar di betul. Tapi kalau di luar daripada itu memang tidak. Tapi khusus untuk kayak itu tanya saya keras. Tetapi dengan hal itu mereka bisa berhasil. Tetapi pukul bukan pukul pas, rangkul. Kami ini tahu bagaimana anak ini yang dia punya karakternya nakal yang seperti apa. Nakal yang sedikit mungkin masih bisa dirubah atau memang nakal yang keras. Saya ini sudah kurang lebih 13 tahun Bapak Ibu guru sudah lama di sini. Anak-anak sekarang ini masih nakalnya itu masih baik-baik, ya masih baik. Dulu angkatan kedua, angkatan ketiga, angkatan saya masuk sini angkatan ketiga itu lebih hancur, lebih rusak. Tetapi toh mereka berhasil. Tapi karena kami keras, kami anggap mereka sebagai anak kami, adik kami didik mereka, kami bimbing. Didik dan membimbing itu tugas kami guru. Bapak Ibu guru mengajar di kelas mendidik mereka, saya di luar untuk membimbing. Gitu. Jadi ketika tidak sekolah,
kami buat surat panggilan 1-2 kali tidak masuk, surat panggilan pertama. Kalau di sekolah lain tidak, sudah tidak masuk, panggil orang tua dikembalikan. Tapi tidak ada tahapan. Gitu. Sehingga kami di sini ibaratnya bengkel. Yang tadinya mobil rusak itu kami perbaiki. Ini hanya siswa yang masuk ini tidak sebagus siswa di SMA 1 dan SMA 2 jujur. Tapi di sini dirubah dengan anak dari kampung. Tetapi bagaimana mereka menghargai kami, menghormati kami? Karena apa? Kasih sayang yang kami berikan untuk mereka melebihi kasih sayang orang tua, jujur. Melebihi kasih sayang orang tua. Tadi sudah jelaskan banyak. Saya hari ini pakai sendal ini kan sama sepatu sih masuk kasih siswa. Saya nggak tahu terus terang. Ya. Kami punya diri ini mungkin belum kasih, tapi semua kami sudah berikan. Ya. Tidak sekolah pun kami cari. Sampai saya bawa motor itu rusak di rumah saya perbaiki apa? Tiap hari gonceng 3. Itu dari jual data. Hanya untuk apa? Mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Itu hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Bapak Ibu guru lihat mereka apel pagi pingsan. Kenapa? Tidak makan. Karena kami tahu bahwa mereka di sini tidak punya orang tua, mereka tinggal di kampung. Ketika anak-anak yang bermasalah, kami panggil, duduk dan bicara. Kami mulai tarik. Anak ini kenapa sampai seperti ini? Awalnya dari mana? Kita lihat dulu, tarik benang barangnya. Oh mungkin dari rumah. Rumahnya itu seperti apa? Kita lihat dulu. Karena anak menjadi masalah di sekolah, kita lihat masalahnya itu berawal dari mana. Akarnya itu dari mana. Dari rumah, oh di rumah karena begini. Kita lihat dulu. Atau mungkin karena orang tua, atau karena ekonomi orang tua, dan sebagainya. Mungkin itu saya jelaskan untuk Mama. Bagi Bapak Man. Baik, terima kasih Mama karena mempercayakan sekolah ini masukkan anaknya. Terima kasih banyak. Saya mau melanjutkan tentang kita di sini bukan langsung popak anak, tidak. Ya. Di sini misalnya anak itu sudah 2 hari dia tidak datang. Oh Bapak Ibu guru sudah lihat, kenapa ini? Bapak Ibu, ini dia sudah 2 hari tidak ada informasi apakah dia sakit atau tidak. Nah, saya sebagai kepala sekolah akan sampaikan kepada para wali, tolong anak ini tinggal di mana, ke kosnya, apa yang terjadi dengan dia. Kenapa 2 hari ini dia tidak datang sekolah? Dia alasan apa? Mungkin dia tidak ada beras ke apa? Begitu. Supaya kita berpikir bagaimana caranya. Ya. Pak Roy langsung pergi ke ini ke suster, pulang lapor, suster dia ini sampai di kosan dia tidak ada. Memang kos itu kumpulan anak-anak dari berbagai sudut di dunia ini, ya maksud dari kampung, tinggal di situ tidak ada pengawasan. Oke. Nanti yang berikut lagi ada kasus lagi seperti itu. Kenapa di 3 hari ini dia tidak datang? Baru itu orang pergi lihat dulu. Ya. Pergi sampai sudah. Oh suster, mereka tidak ada beras segala macam. Kita pikirkan bagaimana caranya, Ibu tolongkan. Bagaimana caranya? Oh mereka berdiri di atas tuh atau jalan. Bapak Ibu guru ini keluarkan uang pribadi beri mereka naik ojek, naik bis. Tapi orang tua tidak pernah tahu. Tapi kalau guru bikin kesalahan sedikit, orang tua langsung akan persalahkan guru. Itu kadang-kadang kita itu, ya kadang-kadang saya mau bilang ya, orang tua juga kadang-kadang ya seperti itu. Ya. Di sini kita didik mereka untuk jadi orang hebat. Tapi kadang orang tua baru guru keras sedikit, nah orang tua mulai datang mengeluh dan segala macam. Ya kan? Tapi kalau di rumah mereka dipopak oleh orang tua, terus mereka lapor ke siapa? Di sini kita ada prosedur. Ini Pak Guru ini dia berkompeten dengan itu, dia BK, bagian konseling. Jadi manusia-manusia yang bermasalah itu, ini bengkelnya, dia perbaiki. Kalau dia sudah tidak bisa, baru terakhir ke saya.
Kalau ke saya tidak lagi ibu. Panggil orang tua. Kalau mau tetap di sini perbaiki. Kalau tidak saya kembalikan. Karena di sini kita mau didik mereka untuk jadi orang yang baik. Bapak Ibu guru ini, ya, saya sangat bersyukur karena Bapak Ibu guru di sini, ya, mereka tidak kaya dengan gaji seadanya, tapi mereka masih mau memberi dari kekurangan mereka. Mereka pulang sekolah, anak-anak masih berdiri. Kenapa? Tidak ada uang ojek. Kasih keluar dari dompet mereka uang pribadi. Beri ini naik ojek. Romo kalau pulang ngajar dari sini sudah jam 2, dia lihat anak masih ada, dia ambil mobil, antar mereka pikul kemana sampai di Cuasan. Pernah orang tua berterima kasih. Hanya segelintir orang tua yang berterima kasih pada lembaga pendidikan. Mungkin kami tidak bisa buat sehebat-hebatnya. Ya, sederhana yang kami buat. Kenapa mereka mengasih sekali Bapak Ibu guru? Kenapa dipukul pun mereka tetap mau dekat-dekat? Karena mereka merasa bagaimana ketulusan Bapak Ibu guru untuk kebaikan mereka. Ballpoint saya itu setiap kali saya mengajar, ballpoint saya itu bukan sedikit di dalam kotak itu. Bagi mereka. Kenapa kau tulis di dalam ini? Saya bilang, sampai saya bilang gini, saya walaupun bos seperti toko antara, tapi kalau setiap hari begini saya beri kamu, saya bisa bangkrut. Saya bilang mereka begitu. Ya. Tapi mau bagaimana? Ya. Seperti itu. Bapak Mama, kami juga sediakan buku untuk mereka. Ya. Karena sekarang tuh apa-apa orang tua tuh suka tulis di media sosial. Oh, SMA misi, SMP misi, SD misi. Memungut 10.000 untuk ini itu. 10.000 saja ibu. Ya. Lalu saya bilang kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu, kita jangan jangan pungut-pungut. Saya malu kalau suster harus berdiri bikin apa namanya itu? Klarifikasi, bikin video lagi kirim ke bupati. Aduh, malunya suster kepala sekolah berdiri video lalu ditayangkan. Tuhan, saya ini sudah keliling dunia tidak pernah bikin konfirmasi begitu. Hanya kalau misalnya saya bikin begitu, baru di SMA misi ya Tuhan. Bapak Ibu guru, jangan kita tidak usah, sudah saja. Ya, bagaimana caranya kita untuk bantu mereka? Kita harus siapkan buku. Karena saya malu kalau mereka tulis di Facebook. Saya kan tidak berteman orang bagaimana sih. Jadi pada itu kan Bapak Ibu guru yang lihat, suster ini sudah bikin status ini. Orang komentar maki ancol dan aduh ya. Sekolah siapkan apa kurangnya sekolah aja mengisi lagi ya, kita buat supaya anak itu merasa nyaman. Kita sediakan buku. Bapak Ibu guru pokoknya saya tidak mau tahu anak-anak itu ya harus mereka punya buku sekolah siapkan, jangan kita tagih orang tua. Nah, sudah gratis, buku sudah disediakan oleh, masa beli sepatu saja juga masih tidak bisa, terlalu. Mama tolongin, berarti juga anak-anak punya pakaian, berarti juga sepatu sendalnya, ya. Jangan semua harus di sekolah, orang tua harus bertanggung jawab. Dosa sudah melahirkan anak di dunia, tetapi tidak memperhatikan mereka. Dosa. Ya. Waktu itu tuh suami istri waktu menikah tuh memperhatikan, bertanggung jawab terhadap anak yang dipercayakan oleh Tuhan kepadamu. Lantang, ya kami bersedia. Buat itu, jangan depan altar, ya kami bersedia. Habis itu anak begitu saja. Perhatikan baju mereka. Anak, kamu sepatu ini sudah lubang-lubang. Mari kita pergi toko, pergi di pasar. Tapi Mama, mereka punya satu percaya diri juga. Itu dipertaruhkan dari penampilan. Teman yang lain begitu bagus, sepatu dia datang sekolah. Saya ini manusia yang tidak bisa kalau lihat yang kurang-kurang begitu. Itu kalau saya lihat itu di hari dia pakai sendal. Pak Guru, kenapa ini? Tanya-tanya dia. Suster, tidak ada uang tuh. Pak Guru, tunggu sebentar, saya kasih uang, hantar dia ke sana.
beli. Atau Pak Guru, oh ada sepatu ini nih, ada. Makanya Pak Guru pakai sendal, kan sepatu sudah habis. Ya. Saya lihat kalau mereka punya sepatu parkir, saya bilang pakai atau tidak di sepatu? Pakai. Tapi Bapak Guru punya sepatu berapa pasang? 3 pasang. Sudah, kasih anak. Ya, mau bagaimana? Kadang-kadang juga, ya mau bagaimana seperti itu. Ibu Rosa kalau dengan motor itu ke sana, lihat anak jalan, dia turun dari motor, kasih keluar dulu uang, panggil ojek. Ini kamu 3 orang ini bayar, naik, tolong ojek antar sampai. Dan itu kenyataan. Ya, itu kenyataan. Tuhan Allah juga tahu, malaikat juga catat. Itu dibuat. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan, yang saya omong tadi itu saya tipu-tipu, masa sudah tipu. Yang saya bilang tadi beri makanan, perhatikan bahkan gerai-gerai itu kita hantar mereka ke rumah sakit, suster beri sabun. Ini saya omong ya mama, supaya mama tahu. Berarti juga kondisi anak. Berarti dia badan itu sudah bersisi-sisi. Kenapa sebab ke rumah sakit? Ya. Kami di sini nih punya pekerjaan itu tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan, bahkan sampai yang begitu juga kita atur semua. Itu kan lucu sebenarnya. Tapi tidak ditemukan di sekolah lain, hanya di Simamisi. Coba kamu tanya sekolah lain, ada yang mereka bawa-bawa begitu. Guru saya bilang, Pak Roy tolong hantar ini, bawa dia ini ke rumah sakit. Kenapa dia balik? Kenapa? Karena kita mau dia berdiri teman-teman yang perlu percaya diri. Kan kita kalau ada hal yang begitu kan kita malu. Bagaimana caranya? Kenapa kau beli ini? Kamu ada keturunan? Tidak mesti. Kau pakai sabun apa? Saya pakai sabun Rinso, daya untuk mandi. Tuhan Yesus. Dengan uang yang terbatas. Suster tidak kaya, suster tidak pegang uang. Tapi kalau ada orang kasih uang 100, suster simpan. Mari sudah anak, kita ke toko. Beli kau pakai sabun ini hand body ini, Rinso ini, stiker ini, order ini pakai. Jangan pakai sabun Rinso. Mungkin karena mereka lihat iklan Rinso bersih ke apa sampai dipikir itu juga bisa membersihkan kulit, padahal itu sebenarnya tidak boleh. Karena pH dari sabun cuci dan sabun mandi itu saja sudah beda. Tapi kita kan memberitahukan mereka tidak tahu. Jadi coba bapak mama, ini saya omong, saya tidak tipu-tipu nih, kenyataan. Coba kamu 1 minggu 1 bulan ada di Simamisi. Nah kamu udah apa yang sudah omong, bapak ibu guru omong tuh betul ya. Gitu. Jadi itu yang terjadi bapak mama. Jadi apa yang kami buat itu sudah sejauh itu. Sebenarnya itu tanggung jawab bapak mama, tapi kadang-kadang kami juga alih tanggung jawab. Supaya apa? Anak itu dia merasa percaya diri, berdiri di antara teman-teman. Bahkan minta maaf ya, bahkan yang mau badan apa segala macam kita beritahu panggil dia, Nona ini sile nanti bersihkan ya yang bagian-bagian yang terhormat itu, supaya dia ini batu tawas gosok ya habis mandi. Karena saya mengajari mereka, saya bilang ingat, saya ini kamu punya mama, mereka ini kamu punya mama, ya. Yang kami omong supaya engkau tampil bagus. Coba mama. Di sekolah lain tidak dibuat begitu, hanya di sini. Ya. Ini bukan promosi apa, tapi saya omong kenyataan yang kami buat seperti itu. Jadi kalau karena kami keras itu sudah berarti dia sudah levelnya di atas maksimal. Kalau kami sudah keras, kan di sini kumpulan orang lemah lembut semuanya, bukan saya yang keras di sini. Ya guru-guru saya lemah lembut semua. Kalau saya keras, saya sudah omong ini, berarti saya sudah diingatkan dia sudah beberapa kali. Panggil orang tua, mau sekolah di sini atau tidak? Kalau tidak, ambil surat pindah. Kalau mau sekolah di sini, aturan ini. Sanggup? Sanggup. Oke. Kita pada sanggup. Kau buat lagi, maka mama sudah tahu. Begitu bapak mama. Supaya bapak tahu supaya kita ini, bapak mama tahu apa yang kamu jawab. Oh mereka hanya buat begitu misalnya juga. Begitu toh. Nah, seperti itu. Masih ada lagi? Kalau tidak, kita lanjut. Terima kasih untuk Suster dan Pak Roy yang sudah menjelaskan. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu,
Untuk saran dan pertanyaan dari Bapak Ibu kita pending dulu, nanti di terakhir baru kita lanjutkan. Untuk berikut kami kasih kesempatan untuk Wakasek bagian kurikulum untuk menjelaskan, memaparkan mengenai kurikulum Merdeka untuk kelas 10 serta kegiatan ekstra yang dilaksanakan oleh kelas 10 sampai kelas 12. Untuk itu kepada Ibu kami persilakan. Baik Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Saya akan menjelaskan tentang profil sekolah juga terkait dengan kurikulum yang kami gunakan di satuan pendidikan di SMA IPPK Santo Thomas Aquino. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa jumlah siswa seluruhnya di kami di SMA Misi ini ada 244 orang. Sekitar 50 orang ada di kelas 12 dan sekitar 190 orang ada di kelas 10 dan kelas 11. Nah, ini yang menjadi anak-anak dari Bapak Ibu dan kami pada saat ini, karena pada saat ini yang diundang kelas 10 dan kelas 11. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa rombongan belajar di SMA IPPK ini ada 10. Di antaranya untuk kelas 1 atau kelas 10 itu ada 3 rombel, kemudian untuk kelas 11 ada 3 juga rombel, dan untuk kelas 12 itu ada 4 rombongan belajar. Dan kurikulum yang kami gunakan di satuan pendidikan ini ada 2, yaitu yang pertama kurikulum K13 dan yang kedua kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum K13 masih tetap kami laksanakan karena ikut mengantar kurikulum Merdeka. Untuk siswa-siswi di SMA Misi ini yang menggunakan K13 adalah kelas 11 dan kelas 12 atau kelas 2 dan kelas 3. Untuk kelas 10 kami sudah harus masuk dalam kurikulum baru, kurikulum Merdeka, dan tahun ini sudah kami terapkan mulai tahun ajaran ini. Yang menjadi perbedaan daripada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yang pertama di mata pelajaran. Untuk kurikulum 2013 itu mapelnya sudah spesifik sejak kelas 10. Artinya begini Bapak Ibu, mulai kelas 10 itu sudah ada pembagian kelas. Itu untuk kurikulum 2013. Makanya untuk kelas 11 dan kelas 12 mereka pada awal masuk sekolah dari kelas 10 kami sudah pisah. Ini kelas MIA dan ini kelas sosial. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa kami di sekolah ini jurusannya masih cuma 2. Kelas sosial dan juga kelas MIA. Jurusan bahasa belum kami buka karena keterbatasan tenaga pengajar dan juga keterbatasan ruangan. Untuk kelas MIA dan kelas SOS, untuk K13 atau yang Bapak Ibu punya anak-anak sekarang sudah ada di kelas 11, itu dari kelas 10 sudah ada pembagian jurusan. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka yang baru kami terapkan di kelas 10, ini kelas 10 masih umum dulu, nanti di kelas 11 dan kelas 12 baru ada pembagian jurusan. Jadi itu sebabnya di kelas 10 ini tidak ada 10 MIA, tidak ada 10 SOS, tetapi dia kelas paralel, sehingga yang ada itu 10A, 10B, dan 10C. Jadi Bapak Ibu yang anak-anak ada di kelas 10 bisa tahu, oh iya, saya pada kelas 10A karena begini. Dia bukan kelas 10 MIA atau kelas 10 SOS. Nanti mau naik kelas 11 baru kami beri ke Bapak Ibu satu format untuk pemilihan jurusan. Tapi juga nanti atas pertimbangan guru BK dan juga pertimbangan lain-lain. Untuk sementara dia masih mata pelajaran umum dulu. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa untuk kurikulum Merdeka jumlah mata pelajarannya ada 16 mata pelajaran. Hampir sama dengan mata pelajaran dari kurikulum K13. Cuma dalam kurikulum Merdeka ditambah dengan informatika. Informatika ini mata pelajaran baru yang tidak ada di K13. Kemudian seni dan prakarya itu dirangkaikan sehingga namanya seni budaya dan prakarya.
Kemudian yang berikut Bapak Ibu, salah satu keunggulan, salah satu perbedaan yang mendasar dalam kurikulum Merdeka yaitu adanya P5. Mungkin Bapak Ibu yang anak-anak sudah ada lain di sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, sudah tahu apa itu P5. Kepanjangan itu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, P5 ini dimasukkan di dalam jam kokurikuler. Kalau kurikuler saja berarti itu mata pelajaran umum. Nah, untuk P5 ini ada satu jam yang ditarik dari mata pelajaran umum. Misalnya biologi pada dasarnya kelas 10 dia 3 mata pelajaran, 3 jam pelajaran untuk per minggu. Tetapi 1 jam pelajaran itu dikasih keluar dan dimasukkan di P5. Itu maksudnya. Sehingga anak-anak yang di kelas 10 ini dia tetap ada di 2 mata pelajaran. Pada umumnya semua mata pelajaran diambil satu-satu lalu dimasukkan dalam pembentukan karakter P5 ini. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga dalam P5 itu akan ada banyak kegiatan. Untuk kami SMA Misi kemarin kami sudah sepakat bahwa untuk P5 nanti kami akan cuma memilih 3, yaitu kearifan lokal, kewirausahaan, dan gaya hidup berkelanjutan. Anak-anak nanti akan kami tuntun untuk ada dalam 3 kegiatan ini. Tetapi kegiatan ini akan kami laksanakan mungkin pada akhir semester. Untuk semester berjalan ini kita akan mulai dari bulan Juli dan kita akan akhiri di bulan Desember. Seperti itu. Mungkin pada akhir November baru akan kita terapkan. Sementara itu bukan berarti semuanya saya ulangi, bukan semuanya kami nanti terapkan di akhir. Mungkin ada beberapa yang dalam perjalanan waktu ini akan kami terapkan. Misalnya kearifan lokal, kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan. Sehingga kami akan menggunakan hari Sabtu. Biasanya itu kalau tahun kemarin kita hari Sabtu libur, Bapak Ibu. Tetapi mungkin dalam minggu-minggu ke depan hari Sabtu tetap akan kami panggil anak-anak kembali ke sekolah untuk ada dalam kegiatan-kegiatan P5 untuk menunjang kepribadian mereka nanti. Juga untuk hari Sabtu itu mungkin tidak sampai jam 2, jam pelajarannya tidak sampai jam 2, paling tinggi sebelum jam 12, jam 11 itu kami sudah pulangkan anak-anak. Itu untuk ketahuan Bapak Ibu. Untuk penerapan P5, kami kemarin juga sudah sepakat bahwa pada akhir semester ini untuk menunjang P5 dan untuk merangkum semua hasil karya anak-anak yang mereka lakukan dalam P5 ini, maka nanti pasti di akhir semester kami sudah sepakat kami akan buat pentas seni untuk memamerkan hasil karya anak-anak yang selama beberapa bulan ini mereka buat nanti. Mungkin nanti pemberitahuannya kepada Bapak Ibu, pasti nanti Bapak Ibu kami undang untuk ada dalam pentas seni ini. Ya, itu untuk kurikulum Merdeka. Untuk ketahuan Bapak Ibu, untuk kelas 10 orang tua wali murid yang kelas 10, pertemuan kita hari ini merupakan pertemuan perdana. Karena minta maaf juga kami baru memulai rapat karena awal tahun ajaran ini bulan Agustus itu kita tahu semua bahwa kita diberhadapkan dengan berbagai macam kegiatan lomba menyongsong 17. Itu yang membuat kami sehingga baru bisa melaksanakan pertemuan perdana pada saat ini. Kemudian untuk ketahuan Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu naik tangga, di tangga itu ada kalender pendidikan. Itu kalender pendidikannya masih lama, masih tahun ajaran sebelumnya 2023-2024. Sekarang kita sudah ada di 2024-2025 semester ganjil. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa nanti jumlah hari efektif belajar kita untuk semester ini sekitar 117 hari atau sekitar 16 lebih minggu. Nah, dalam hari efektif ini Bapak Ibu kita sudah kurang Juli dan Agustus.
Besok kita mulai masuk di September, Oktober, November. Desember awal itu kita sudah ada dalam ujian akhir. Itu berarti kalau P5 kami mau terapkan, mungkin dia akan ada di akhir November atau awal November. Seperti itu. Kemudian untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa mid semester akan kami laksanakan pada tanggal 30 September sampai tanggal 5 Oktober. Jadi dalam 1 minggu itu akan ada mid. Entah itu nanti caranya seperti apa, nanti kami akan beritahukan ke Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, untuk menopang semua kegiatan yang tadi saya sampaikan, maka kami yang tadi suster sudah sampaikan sebagai kepala sekolah, kami menyiapkan buku paket Bapak Ibu untuk menopang anak-anak, karena menurut kami kalau kami masuk mencatat ini waktu tadi Bapak Ibu dengar saya sampaikan bahwa 1 jam sudah diambil ke P5. Berarti kalau kami masuk sambil mencatat, bisa jadi materi akan ketinggalan. Sehingga kami menyiapkan buku paket, tetapi buku paket itu tidak dibawa pulang ke rumah masing-masing. Tetap saja anak-anak pada saat mau belajar, buku paket itu diambil dari perpustakaan, datang, anak-anak belajar, selesai itu dikembalikan. Untuk semua mata pelajaran kami siapkan. Jadi kami tidak memberatkan pembayaran buku paket ke Bapak Ibu. Cuma sistem yang kami terapkan seperti itu. Dengan pengadaan buku paket kami beli, lalu disimpan di perpustakaan. Sehingga itu akan berkelanjutan. Untuk Bapak Ibu yang mungkin merasa bahwa saya mau supaya beli, supaya anak-anak bisa bawa ke rumah untuk belajar, tidak apa. Mungkin bisa menghubungi guru wali kelas seperti itu. Tapi kalau yang menganggap bahwa belum bisa, tidak apa. Sistem yang kami pakai seperti itu. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa nanti semester depan nanti kita akan mulai dari bulan Januari. Bapak Ibu, Januari, Februari ini banyak libur. Januari kita masuk pasti di minggu kedua, kemudian Februari bulan pendek, Maret akan kita masuk di bulan puasa kalau tidak salah. Februari atau Maret itu sudah puasa. Ini berarti hari efektif belajar nanti tambah berkurang lagi. Mohon kehadiran daripada anak-anak, mohon kontrol daripada orang tua supaya anak-anak diajak masuk. Supaya apa? Supaya pada saat mereka tamat nanti mereka ada ilmu yang dibawa. Bukan saja cuma datang sekolah. Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya memaparkan tentang kurikulum yang kami laksanakan. Untuk ketahuan Bapak Ibu bahwa untuk P5 ini dia akan di luar daripada mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Jadi apabila ada anak-anak yang mengatakan bahwa ini kami bawa ini untuk prakarya, diizinkan. Mohon Bapak Ibu untuk mengizinkannya karena dia beda dari P5. Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan dari saya, penjelasan dari saya sebagai Wakasih kurikulum untuk segala sesuatu menyangkut kurikulum yang berlaku di SMA PPK. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Wakasih kurikulum yang sudah memaparkan tentang kurikulum yang dipakai di kelas 10 dengan kelas 11 dan 12. Untuk selanjutnya kita melangkah ke agenda berikut, yaitu penyampaian tentang tata tertib atau aturan-aturan yang dilakukan oleh sekolah untuk oleh Bapak Ibu semua. Kepada Bapak. Baik, terima kasih. Terhormat Suster dan yang saya hormati Ibu Melvin selaku guru dan Bapak Ibu guru serta orang tua wali murid. Di sini saya mencoba menjelaskan tentang tata tertib yang ada di sekolah ya, yaitu SMA IPK Santo Thomas Aquino. Tapi saya tidak menjelaskan semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa baca saja secara detailnya di dalam yang sudah dibagikan ya. Saya hanya menjelaskan garis besarnya saja.
tujuan dari kami buat tertib ini adalah bagaimana untuk mengatur anak-anak kita yang sekolah di sini untuk mengingat mereka sehingga mereka tidak melenceng daripada kegiatan-kegiatan yang di sekolah. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan tentang pakaian seragam. Atribut dulu yang mereka pakai. Pakaian seragam untuk kelas 10, kelas 11 itu semuanya sudah diberikan oleh sekolah. Berarti gratis semua itu. Dari kaos kaki sampai dengan topi yang mereka pakai. Semuanya itu sekolah yang kasih karena sesuai dengan instruksi pemerintah daerah sekolah gratis. Cuma mungkin sepatu yang mereka pakai yang orang tua harus beli. Gitu. Jadi pakaian yang dipakai juga harus sesuai dengan aturan sekolah. Hari Senin itu pakai baju putih abu-abu. Kalau putih abu-abu berarti kaos kakinya itu berlogo sekolah putih. Sepatunya harus hitam. Kemudian batikannya berlogo sekolah. Semua itu kami sudah berikan. Ingat Bapak Ibu, tolong perhatikan sepatu anak. Jangan hari Senin datang pakai sepatu warna-warni. Sepatu warna-warni bisa digunakan pada saat hari Jumat. Mereka bisa pakai. Tetapi dari Senin sampai Kamis wajib untuk menggunakan sepatu hitam. Karena itu sudah menjadi aturan yang kami buat. Kemudian hari Selasa itu masih menggunakan baju putih abu-abu dengan atribut yang sama. Jadi tolong perhatikan dari anak keluar dari rumah, pakaian yang dipakai itu menjadi tanggung jawab orang tua untuk selalu memperhatikan. Untuk hari Rabu dan Kamis itu menggunakan baju batik yayasan yang kotak-kotak merah itu. Nah itu juga sudah diberikan oleh sekolah. Itu yang mengatur semuanya adalah kesiswaan. Semua kami sudah berikan. Jadi sekolah sudah memberikan itu semua, maka tanggung jawab orang tua untuk memperhatikan pakaian anaknya di rumah. Supaya jangan sampai salah pakai baju. Ya, kalau melanggar menggunakan pakaian tidak sesuai dengan harinya, kalau anaknya pulang ke rumah berarti itu karena dia disuruh pulang ganti. Kami tidak suruh pulang untuk tinggal, tetapi pulang ganti dan kembali sekolah. Jadi tolong hari-hari itu, jadi Senin Selasa itu menggunakan baju batik, baju putih abu-abu, dan Rabu Kamis menggunakan batik yayasan. Hari Jumat menggunakan pramuka. Pramuka, ban pinggangnya semua tetap menggunakan ban pinggang yang sama. Kaos kakinya kaos kaki hitam, ya. Kaos kaki itu juga diberikan oleh sekolah. Sepatunya kalau yang pakai warna lain juga bisa. Ini tentang pakaian seragam. Kemudian yang kedua tentang kedisiplinan. Kita masuk pagi itu jam 7 itu siswa sudah harus ada di sekolah. Jam 7 saya itu biasa datang jam 6:30, bisa sudah di sekolah. Maka mereka yang rajin-rajin itu seperti yang sudah disampaikan oleh asisten, kami di sini tidak menggunakan cleaning service, tetapi kami bagaimana membina karakter anak-anak itu supaya mereka bisa mandiri. Mandiri dalam arti bahwa mereka sendiri dengan inisiatif sendiri mau bekerja, itu. Sehingga mereka menghargai tempat di mana mereka sekolah, tempat di mana mereka belajar. Mereka merasa tidak memiliki sekolah ini. Ketika mereka jalan di tempat yang penuh dengan sampah, bagaimana perasaan mereka? Disitulah akan timbul inisiatif untuk bagaimana mereka membersihkan. Tetapi kalau kita pakai cleaning service, secara otomatis rasa menghargai orang lain, menghargai sekolah ini pasti tidak ada. Mereka mau buang seperti apapun sampah itu pasti ada orang yang kasih bersih. Tetapi yang kami mau tanamkan untuk diri mereka adalah sikap mandiri dan cinta terhadap lingkungan di mana mereka belajar. Itu yang kami bina di sini. Dari yang lalu-lalu kami sudah bina. Sehingga pagi itu mereka dengan sendirinya datang sudah tahu tugas dan tanggung jawab mereka.
Nanti kami lihat di situ. Siswa ini yang rajin datang pagi, kemudian membersihkan halaman sekolah, inisiatif sendiri akan diberikan reward atau hadiah. Itu nanti pada saat penerimaan rapor. Siswa itu akan kami lihat. Jadi setiap pagi tujuan saya datang melihat siswa ini yang rajin. Pagi yang dengan sapu, membersihkan itu, cuci piring, mereka sendiri. Karena mereka mencintai sekolah ini seperti rumah mereka sendiri. Itu yang kami tanamkan kepada mereka. Bukan hanya kami mengajar mereka di kelas, tetapi membimbing dan membina mereka terhadap diri mereka juga, menghargai diri mereka. Di rumah mungkin tidak pernah pegang piring, tidak pernah sapu, tetapi kami ajar mereka di sini. Di situ akan kami lihat, di antara sekian siswa ini, 200 lebih tadi, siapa yang punya karakter paling baik? Di rumah itu kami bisa tahu, di rumah ini tidak pernah pegang sapu. Karena saya pagi itu coba pegang sapu. Ada tidak pemikiran anak ini malu hati? Oh, Pak Guru atau Ibu Guru ada pegang sapu. Pak Guru mari saya yang sapu sudah. Berarti punya perasaan. Tetapi anak yang lewat saja, berarti di rumah tidak seperti itu. Karakternya di rumah tidak bagus. Disitulah kami mulai menilai mereka. Dan dengan kurikulum mereka itu lebih banyak adalah kami bina karakter. Karena orang yang cerdas, orang yang pintar karena memiliki karakter yang baik. Makanya kami bina mereka di sini. Jadi tentang aturan, disiplin waktu. Datang harus jam 7. Karena jam 7.15 kami sudah apel pagi. Disitulah dibimbing. Setiap hari itu bergantian, ada yang punya tugas doa, ada yang bacaan. Di situ. Di situ ada bacaan itu juga adalah literasi yang kami buat sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu kurikulum Merdeka. Sekaligus melatih mereka supaya mereka bisa tampil di depan banyak orang. Di gereja mungkin tidak pernah tampil. Kenapa? Malu. Yang tadinya bicara sedikit galau-galau kepala karena, tapi ketika dibina terus mereka akan bagus. Nah itu. Baca tidak terbata-bata, tidak putus-putus lagi. Itu dilatih. 1 kali mungkin masih baca 2 kali, 3 kali, oh itu biasa. Nah. Kemudian kalau terlambat, datang sekolah tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, mungkin jam 7.15 sudah lewat, apel sudah selesai, yang lain sudah doa dan masuk. Yang terlambat itu ada sanksinya. Berdoa 40 kali salam Maria di depan patung Bunda Maria sampai mereka kayak gemetar-gemetar. Itu. Karena apa? Teman-teman yang lain juga berdoa. Kalau tidak berdoa berarti apa? Ya mereka kenapa itu mereka datang terlambat? Nanti akan menjadi contoh yang tidak baik untuk yang lain. Maka mereka doa. Yang terlambat kami tidak suruh tidak ikut pelajaran. Kau cuci kamar mandi, kau yang lain pilih sampah dulu, baru masuk. Dengan sendirinya mereka nanti pergi kamar mandi sana, cium bau kamar mandi sana. Mereka kasih bersih sampai mengirat itu. Ada sabunnya ini, kau pergi ada sikat ini, kau sikat sana. Sehingga habis susah terlambat, tapi kasih bersih orang pun, bekas kotoran di kamar mandi. Gitu. Setelah itu masuk. Besok tidak terlambat lagi. Nah ini sanksi yang kami berikan. Ini tentang disiplin. Jadi Bapak Ibu tolong, jam 7 itu anak sudah di sekolah, bukan jam 7 baru standar rumah. Karena standar rumah secara otomatis terlambat. Kemudian itu tentang disiplin. Jadi sebelum jam 7 anak harus ada di sekolah. Yang ketiga adalah tentang kehadiran. Kehadiran ini kami lihat 3 hari berturut-turut siswa bersangkutan tidak datang di sekolah. Kami layangkan surat panggilan pertama. Orang tua belum ada lagi 2. Kami harus sesuai prosedur, tidak langsung kasih keluar. Saya cek dulu anak ini kenapa. Dia datang, saya pergi cek di rumah. Saya pergi di rumah, saya tidak di sekolah sih. Saya pergi lihat kok keadaan di rumah sana dulu. Oh anak ini tidak sekolah karena tidak makan, tinggal sendiri, makan pisang rebus,
datang ke Bogor saya tidak ada uang taksi. Betul tidak dia bilang ini? Saya pergi cek dulu. Jangan bilang tidak ada uang taksi, tapi orang tua ada di rumah. Nah, saya pergi cek. Oh betul suster, dia tidak ada uang taksi karena tinggalnya sendiri. Dalam satu rumah itu bisa satu kampung yang tinggal. Bagaimana mau makan bagus? Ya. Kadang rapat di sekolah ya, bapak ibu itu bawa belawan. Tapi saya bilang kita guru hanya ketika melihat anak itu ada di dalam kelas, tapi coba kita lihat dari belakang sana, di datang sana dulu, dari tempat di datang itu bagus tidak di sana. Kalau di sana tidak bagus, dampaknya akan sampai ke tempat di mana dia belajar itu. Dan saya pokok mari kita pergi. Saya bunyi dan lihat itu. Petik kelapa turun baru cungkil kelapa itu baru makan. Baru lihat itu. Ketika anak itu mau belajar, bagaimana kalau perutnya itu kosong? Ini pasti mati. Kamu tengok semati ini mati. Gitu. Tapi khusus kenapa anak-anak yang dari kampung ini menjadi tanggung jawab besar. Ya, mereka punya tanah ini, maka mereka juga harus mendapatkan hak dan tempat yang layak untuk mereka. Saya manusia memang orang paling keras bicara tentang barang ini untuk mereka. Dan kalau doa itu kenapa? Saya kalau pukul tuh kasih kepala datang baru saya pukul. Mereka tidak pernah sih. Kasih kepala datang baru pukul. Saya pukul tuh bukan main-main. Karena mereka tahu bahwa kami adalah orang tua untuk mereka di sini. Saya sebagai kakak mereka di sini. Saya nggak mereka ya. Jadi saya itu keras. Jadi saya tidak pernah takut. Tidak pernah ada orang tua takut dengan baju tersebut. Oh berani datang sini mereka susah itu. Saya manusia tidak takut. Karena apa? Saya mendidik mereka. Saya orang tua juga mendidik saya, semua juga dididik di sini. Ya saya tidak takut selama saya berbuat baik untuk mereka. Itu. Jadi saya harap orang tua tolong perhatikan itu. Ketika 3 kali tidak sekolah, ada surat panggilan. Tidak diindahkan, panggilan kedua, ketiga langsung silakan bapak urus bapak anak cari sekolah lain. Ya, cari sekolah lain. Karena kami sesuai prosedur. Tidak sembarang-sembarang, tidak kerja tugas, kami pukul mamen, kami tidak. Langsung seperti itu, tidak kerja tugas, bapak ibu biasa suruh keluar. Mereka kerja tugas dulu sampai selesai dulu baru masuk ke pelajaran bersangkutan. Jadi dipisahkan yang tidak kerja tugas dengan yang kerja tugas. Yang kerja tugas tetap tinggal untuk belajar di kelas, yang tidak kau selesaikan tugas itu dulu baru bisa masuk kembali ke kelas. Itu yang dibuat oleh bapak ibu guru di sini. Kemudian ketika tidak masuk sampai dengan ada yang sampai 40, 50, kami biasa itu kasih pindah. Ya, itu pasti tinggal kelas itu. Itu pasti sudah tinggal kelas. Banyak di sini. Kita ini. Hari ini semuanya harus semua orang tua itu hadir sehingga mereka bisa tahu kondisi anaknya itu seperti apa. Kalau mereka tidak dengar informasi ini, maka besok yang menjadi masalah adalah mereka yang tidak datang hari ini. Tinggal kelas, maka harus keluar dari sini. Tidak bisa tetap. Karena apa? Nanti menjadi racun untuk teman-teman yang lain. Tetapi dari mereka yang tinggal kelas tidak mau pindah, masih mau tetap lanjut. Tetapi dengan tinggal itu mereka sadar. Rajin masuk sekolah. Berarti mereka mau berubah. Nah itu. Kami tidak bisa keluar. Mereka bersikeras tidak mau pindah. Karena apa? Saya panggil. Ketika terulang lagi 3 kali apa berturut-turut, entah itu berturut-turut, entah itu masih putus-putus, tetap keluar. Dan itu sudah panggil orang tua dulu dan bicara. Mama, kalau dia terulang lagi, berarti kami tidak sikat-sikat untuk harus keluar. Karena kami sudah memberikan semua tahapannya, kami sudah lakukan, kami sudah sampaikan.
Kalau ulang lagi kami sudah berikan kesempatan. Kalau ulang berarti kami harus keluarkan. Tapi toh dari ada beberapa sekitar 5 orang itu masih tertinggal di sini, dan puji Tuhan sampai saat ini mereka rajin di sekolah sampai hari ini rajin, tidak pernah apa lagi. Berarti ada perubahan yang ingin mereka capai. Jadi ini tentang tata tertib. Nanti tentang kehadiran nanti kami serahkan di anak-anak dan diserahkan kepada orang tua. Jadi konsekuensinya apa ketika dia apa sekian itu nanti diberikan, karena tadi lupa maka Pak Guru baru buat, dan nanti akan hasilnya dikasih dan dibawa kepada orang tua masing-masing untuk ditambahkan di dalam yang ini. Karena di sini hanya pakaian seragam dan kedisiplinan, ya. Ini disiplin. Kemudian satu hal yang harus Bapak Ibu tahu, banyak dari anak kita yang sudah mengkonsumsi miras dan merokok. Satu hal yang saya selalu pada saat tampil pagi tekankan, jangan pernah membuat malu nama sekolah. Gitu. Jangan sampai Satpol PP tangkap terus pada datang kamu. Saya bilang itu kau susah. Karena apa? Bolos kemudian sembunyi di taman kota sana kan, kemudian jalan dengan menggunakan pakaian sekolah yang atributnya berlogo SMA YPBK, dan kemudian bisa merokok di jalan ataupun miras menggunakan pakaian seragam. Itu saya tidak akan kompromi, karena kami mau mendidik orang yang baik, yang mau betul-betul sekolah. Jadi itu saya ingatkan kepada orang tua, perhatikan anaknya. Kita larang jangan minum, tapi kalau orang tua sendiri minum itu sama saja. Itu sama saya orang tua suruh. Ya, jadi saya harap hal-hal ini tidak boleh terjadi sehingga merugikan anak Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tata tertib sekolah. Nanti yang lebih jelasnya Bapak Ibu bisa baca di situ, karena tidak mungkin saya mau baca semua. Kalau baca semua baru pulang jam 1 siang. Ya, jadi pulang di rumah Bapak Ibu baca, kemudian pakai anak duduk atau dia tempel di kamar dinding itu supaya anak itu bisa tahu. Ya. Jadi itu mungkin dari saya. Waktu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Roy yang sudah menjelaskan tentang tata tertib dan aturan-aturan sekolah untuk anak-anak kita agar mereka memiliki karakter yang baik. Baik Bapak Ibu, kita tinggal beberapa menit lagi, karena dibatasi oleh waktu, kita hanya sampai jam 11. Jadi kami mau membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau memberi saran mengenai visi misi. Satu orang saja. Ya, jadi tidak lama-lama. Ya, mengenai visi misi yang disampaikan oleh suster, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, atau mengenai tata tertib dan aturan-aturan sekolah. Ada Bapak Ibu? Atau sudah sangat jelas? Sangat jelas. Baik. Iya. Selebihnya itu tadi sudah ada di tangan Bapak Ibu, yang bisa dilihat. Siapa tahu di rumah baru dapat yang ada. Baik Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya orang tua wali dari anak Rivalina Delvina Usa dari Kampung Masa. Iya, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar dan membina anak-anak kami. Dan pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa anak saya kemarin sempat suruh saya untuk menghadap ke suster. Katanya terkait dengan pakaiannya sudah kena baik clean, jadi mau beli kembali. Terus itu yang kesempatan ini saya mau tanya ke Bapak Ibu Guru, apakah mungkin kalau pakaian yang sudah rusak atau sudah mungkin kena baik clean bisa dibeli kembali lagi atau bagaimana? Dan kedua,
Baik, yang kedua terkait dengan kehadiran. Kemarin beberapa waktu sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kami sempat berlibur di Manokwari, dan pada saat itu kapal tidak kembali, akhirnya mereka harus berkapal putar sampai di Mabo, Bintuni, Fafa, sampai ke sini. Jadi sudah terlambat beberapa minggu untuk mengikuti mata pembelajaran. Cuma kami sudah sampaikan, apakah itu juga tergolong di dalam kehadiran atau yang sudah termasuk dalam apa atau bagaimana? Terima kasih. Waktu saya berubah. Iya, baik, terima kasih. Perwakilan dari orang tua, mungkin suster atau Baik, terima kasih. Ya, untuk Bapak Mama ketahui, baju seragam yang diberikan itu kita sudah tahu berapa siswa yang kita terima, dan itu melalui proposal sesuai dengan siswa yang masuk. Karena itu untuk kelas 10, karena yang bisa di cover oleh pemerintah kelas 10 baru, karena kelas 11 sudah dari kelas 10 sudah diberikan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang kelas 11 dan 12 tidak gratis, bayar. Ya, bayar. Saya mau sampaikan, anak-anak itu punya baju itu hanya digunakan pada saat mereka datang sekolah. Tolong Papa Mama ingatkan mereka, kalau mau kerja atau ke kebun jangan pakai baju seragam itu, celana putih bawa ke kebun kena getah itu daun kasbi, pisang itu setengah mati kasih keluar. Ya, Papa Mama tolong ya, saya minta dengan hormat. Karena saya juga tidak mau kalau mereka pergi dengan teman-teman yang lain sudah begitu neces, rapi, kalau dia punya itu kuning, lalu sebentar ada belang-belang. Saya ini manusia yang tidak suka buka. Saya orangnya suka wangi, suka rapi dan bagus. Pas saya bilang ini, sini. Ibu harus atur dia. Celana tidak layak, ganti. Saya sampaikan kepada anak, tolong pakai seragam itu, baju olahraga tuh jangan kau pakai di rumah. Itu bahkan olahraga tuh digunakan pada saat olahraga di sekolah dan kegiatan di sekolah. Jadi Bapak Mama tolong kalau Anda bawa mereka ke kebun, kalau dia pakai baju pramuka atau celana pramuka itu, suruh mereka ganti. Suruh mereka ganti. Kenapa kau pakai itu celana? Waktu mau ke sekolah, kenapa kau pakai? Ganti. Jadi itu ada yang jadi nanti tolong ya beli ya, dibawa aja kita sediakan. Lain aduh. Baik. Terkait dengan pakaian tadi sudah sampaikan bahwa nanti belikan ada kelebihan pesan untuk kelas 12 dan 11 ya. Jadi untuk yang gratis itu hanya untuk kelas 10 karena kami laporkan ke Dinas Pendidikan sesuai dengan jumlah siswa yang masuk. Nanti yang lebihnya itu kami simpan untuk kelas 12 dan 11 yang nanti akan beli. Kalau memang pakaian sudah robek ataupun sudah kecil, ya nanti ketemu dengan Ibu Rosa bagian kesiswaan yang mengurus tentang pakaian seragam. Kemudian terkait dengan yang kedua, sudah sampaikan saya tahu pada saat itu dan itu sudah disampaikan. Yang penting orang tua datang. Kalau anak terlambat kapal kah, terlambat pesawat kah, sampaikan. Datang ke sekolah, ketemu saya kah, Ibu Rosa kah, atau suster, bilang Pak Guru, Ibu minta maaf, anak kami terlambat karena ini. Tetapi harus betul, jangan datang dia buat lain, datang sampaikan sisi lain. Ini ketahuan itu bahaya, itu risikonya fatal. Yang penting betul dia terlambat kapal karena kondisi transportasi kemarin itu dari Manokwari ke sini,
sudah sampaikan dan saya sudah sampaikan, dan itu di luar daripada yang menjadi persoalan ketika dia ada di sini tapi tidak sekolah, itu yang jadi persoalan. Berarti itu masuk kategori alfa. Mungkin begitu saja. Iya. Ada lagi? Ya, baik, terima kasih. Mungkin bisa kita tahu juga siswanya nama siapa ya? Oh iya. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah berada di waktu. Ya, artinya pertemuan kita sudah selesai. Untuk itu, saya mengulang dulu untuk pemaparan dari kepala sekolah, Ibu urusan kurikulum dengan Pak Roy mengenai agenda-agenda yang sudah dijelaskan tadi. Saya rasa itu sudah sangat jelas karena ditandai dengan Bapak Ibu tidak banyak mengajukan pertanyaan, artinya sudah sangat jelas sekali. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir untuk pertemuan ini. Sebelum kita mengakhiri, kami minta kesediaan di sini. Kami ada lihat alumni angkatan 2015, Pak Guru Paul bisa pimpin kita untuk doa. Sebelum Pak Paul doa, saya mau sampaikan bahwa untuk P5 kita itu tuh karena kearifan lokal. Anak-anak di sini, anak-anak sini tuh hebat, banyak yang bisa main itu, terus main apa namanya, bass dan itu. Jadi jujur Mama, saya mau sampaikan, kami kalau di gereja itu tuh, kami di gereja, saya selalu anak-anak kita di sini, anak-anak Papua tuh, wah luar biasa, banyak yang pintar main ini. Jadi saya menggugah mereka punya kepercayaan diri itu dengan apa? Kalau di gereja saya suruh mereka main itu, dan mereka itu Romo di gereja itu sangat kagum dengan mereka. Anak-anak itu hebat, ya. Karena itu nanti, karena dari yang saya lihat itu mereka punya kemampuan itu, maka kami P5 nanti tentang kearifan lokal. Kami mau buat itu, nanti terus kita pasarkan, nanti mereka akan bikin apa namanya itu, rumbai-rumbai dan segala macam. Terus kita akan pentas seni nanti itu, saya akan undang orang tua, ya, orang tua harus datang pada saat itu, lihat anaknya tampil, hebat sekali mereka. Tapi mungkin nanti ada semacam kupon-kupon begitu ya. Sebab kamu jangan nonton-nonton saja, harus bayar-bayar. Kamu kalau artis tuh kamu bayar artisnya. Nanti datang itu kamu bangga tuh anak tampil. Iya. Jadi karena itu nanti mungkin ada kupon-kupon 20.000 kah, 10.000 bisa toh. Tapi kamu jangan tulis di Facebook ya. Jadi itu nanti saya mau bilang sekali, saya bilang ibu, nanti kita ini nih, karena anak-anak tuh mereka punya kemampuan hebat. Kami baru-baru tuh juara 3 karena apa? Kenapa? Masing-masing itu suku itu mulai menampilkan mereka punya budaya. Papua dengan begitu banyak orang, semua pakai pakaian Papua, Ambon, Flores dan semua itu mereka semua orang senang. Bahkan bupati dan jajaran itu keluar dari tempat itu ikut joget dengan rombongan anak-anak Bapak Ibu guru heboh. Kami dapat juara 3, punya piala yang besar di bawah. Jadi seperti itu ya. Baik, siang suster, Bapak Ibu guru serta orang tua wali, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya untuk berdoa dalam tata ibadah Katolik. Bapak Ibu yang beragama lain mohon menyesuaikan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Allah yang kami sembah, yang kami puji,
dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami berterima kasih ya Bapa atas segala berkat yang masih kami terima sampai saat ini. Kami juga berterima kasih kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan kepada kami semua dalam pertemuan ini boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, dengan apa yang telah disampaikan oleh suster, Bapak Ibu Guru terkait visi misi, kurikulum serta tata tertib kepada kami orang tua, wali murid, kami semua akan meneruskannya kepada anak-anak didik kami dan boleh mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi yang berasal dari sekolah ini. Kami mohon ya Bapa berkat-Mu kepada suster dan seluruh dewan guru yang ada di sekolah ini. Kami mohon berkatilah mereka, jagalah mereka, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan yang baik, agar mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pendidik dan membimbing anak-anak kami menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pak Paul yang sudah menuntut kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Hati-hati di jalan, sampai di rumah salam untuk keluarga.